Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kami sekeluarga kembali bisa menjumpai Anda pagi hari ini. Tentunya saya berdoa supaya Anda semua dalam keadaan sehat. Kami senang sekali pagi hari ini kembali menjumpai Anda semua di rumah dimanapun Anda berada dalam program kesayangan kita. Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari kita siapkan hati kita sama-sama sebelum kita belajar sama-sama firman Tuhan. Kita berdoa minta Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Bapa Surgawi, terima kasih for this morning. Pagi hari ini we open our heart to you and we need your word. Kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah this morning pagi hari ini melalui program Amin ini Tuhan, kami sekeluarga memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada di rumah yang sedang menyaksikan program ini. Supaya ini tidak berlalu begitu saja, tapi ini menjadi kekuatan bagi kami untuk hari ini kami berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan kami berdoa Roh Kudus ambil alih semuanya, baik hamba-Mu kami semua yang ada di tempat ini, maupun semua orang yang di rumah yang sedang menyaksikan ini. Semuanya kami boleh mengalami Tuhan secara nyata. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bergerak dan menjamah setiap kami. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya kami semua boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you Lord all the glory. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami menyerahkan semua pemberitaan ini. Haleluya. Amin. Amin. This morning pagi hari ini saudara, Roh Kudus menaruh sebuah beban di hati saya untuk menyampaikan kepada Anda dengan sebuah judul yaitu The Power of Encouragement. Saudara, perlu sekali, saya tahu hari-hari ini dunia sangat membutuhkan yang namanya encouragement saudara. Dalam dunia usaha, dalam dunia pelayanan, dalam keluarga, dalam semua kehidupan Anda dan saya secara personal, we need encouragement, saudara. Kita sangat membutuhkan sebuah kata yaitu encouragement, saudara. Dan saya berdoa dan saya mau mengajak Anda untuk kita hari ini, kita bisa belajar bersama-sama the power of encouragement. Saya percaya ada kuasa yang dahsyat sekali dalam sebuah encouragement, saudara. Pagi hari ini I want to share to you beberapa hal. Yang pertama, what is definition daripada encouragement, supaya Anda dan saya mengerti apa itu encouragement, saudara. Kalau Anda pelajari saudara dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam kamus semuanya, Anda akan menemukan dan saya menyimpulkan saudara, encouragement artinya saudara desakan, dorongan, sesuatu yang membesarkan hati, pengorbanan atau semangat, pengorbanan semangat maksud saya, pengorbanan semangat, pemberian semangat saudara. Jadi kesimpulannya kalau saudara perhatikan what is the definition daripada encouragement. Encouragement artinya adalah sebuah dorongan untuk membesarkan hati kita, untuk memberikan semangat kepada setiap kita saudara. Encouragement artinya sebuah dorongan. Jadi Anda dan saya seolah-olah diberikan sebuah dorongan, sebuah semangat yang baru untuk kita bisa bangkit dalam keterpurukan kita, dalam kesedihan dan sebagainya, saudara. This is the definition daripada encouragement, saudara. Dalam Alkitab Ibrani 10 ayat 24 berkata seperti ini jelas sekali. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bahasa Indonesia sehari-hari BMIK, bahasa Indonesia masa kini, Anda akan menemukan dikatakan dan hendaklah kita saling memperhatikan supaya kita dapat saling memberi dorongan untuk mengasihi sesama dan melakukan hal yang baik, saudara. Ternyata saudara, untuk melakukan sesuatu hal yang baik, untuk memberikan, untuk mengasihi sesama, kita membutuhkan encouragement, saudara. Saya percaya every single day in our life, ketika suami mau mengasihi istri dengan segenap hati, they need encouragement, saudara. Istri mau mengasihi suami dengan segenap hatinya, melayani suaminya dengan segenap hatinya, mengasihi anak-anaknya dan semuanya, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Ternyata dibutuhkan sebuah encouragement, dorongan, saudara, pemberian semangat, saudara, untuk melakukan hal-hal yang baik. Tentu bukan cuma mengasihi, tapi melakukan pelayanan, melakukan segala macam hal yang baik. We need encouragement, saudara. Karena Alkitab mengajarkan kita, mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, saling mengencourage satu sama lain. Karena ini penting sekali, saudara. Dan kalau saudara pelajari latar belakang surat Ibrani, sebenarnya ditujukan kepada orang-orang Kristen Yahudi yang pada waktu itu sedang mengalami aniaya. Mereka mengalami keputusasaan.
dan agar mereka tetap tabah dan mereka tetap kuat di dalam iman dan dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus yang telah menebus mereka dari kematian yang kekal, saudara. Biasanya, saudara, orang yang sedang mengalami masa-masa sukar akan memiliki sebuah tendensi atau kecenderungan untuk lebih memperhatikan diri sendiri, saudara, ketimbang memperhatikan urusan orang lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Jadi, saudara, kalau saudara pelajari ayat ini, tujuan dari sebuah dorongan, saudara, adalah untuk menginspirasi sesama saudara kita agar mereka turut menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan dan saling menguatkan satu yang sama lain, saudara. Dan inilah yang menjadi pesan yang kuat dalam Ibrani 10:24, saudara, agar Anda dan saya senantiasa tampil sebagai orang yang tetap bergairah, saudara, selalu mengobarkan semangat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang dimanapun kita Tuhan tempatkan, saudara. Apalagi di masa-masa pandemik ini, saya percaya dunia membutuhkan encouragement, keluarga membutuhkan encouragement, bahkan hamba-hamba Tuhan membutuhkan encouragement, bahkan sesama pelayan, bahkan sesama hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang bisnismen, orang-orang yang ada dalam keluarga, mereka butuh encouragement. Para suami yang begitu mereka sedang stres mikiri bagaimana masa depan anak istri mereka di tengah-tengah pandemik, they need encouragement, saudara. Orang-orang ibu-ibu yang mungkin bingung dengan bagaimana nanti masa depan anaknya di sekolah, sampai hari ini masih online dan sebagainya, they need encouragement, saudara. Bagaimana nasib anak-anak yang mungkin mereka berkata sampai sekarang gak bisa sekolah, gak bisa ini, gak bisa semuanya, dan beberapa orang berkata tidak efektif dan sebagainya, belajar dan sebagainya. They need encouragement. Mereka membutuhkan sebuah semangat. Itu sebabnya saya percaya ada kuasa yang dahsyat, the power of encouragement, saudara. Beberapa poin penting, saudara, yang saya mau mengajak Anda untuk this morning, untuk kita bahas sama-sama, untuk kita pelajari bersama-sama bahwa betapa pentingnya sebuah encouragement, saudara, dalam kehidupan kita. Anda dan saya tidak bisa meremehkan kata encouragement, karena saya tahu dunia sedang membutuhkan encouragement. Semua, apalagi masa pandemik ini, ada sebuah hal yang lebih mengerikan sebenarnya daripada penyakit, daripada virus, daripada krisis ekonomi. Apa itu, Pastor Robert? Yaitu ketidakpastian, saudara. Ada begitu banyak orang menghadapi yang namanya ketidakpastian, saudara. Dan ini sebenarnya lebih berbahaya daripada virus. Ini lebih berbahaya daripada krisis ekonomi yang sedang dihadapi oleh bangsa ini atau bangsa manapun seluruh dunia. Yaitu apa? Ketidakpastian. Ketika kita berjalan dalam ketidakpastian, itu sebenarnya, saudara, benar-benar kita sangat membutuhkan encouragement. Kita membutuhkan semangat, kita membutuhkan dorongan supaya kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Itu sebabnya this morning, dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan program Amin pagi hari ini, saya mau katakan buat Anda, ayo kita saling memberikan encouragement kepada yang lain. Dan kalau Anda hari ini menyaksikan sebagai suami, encouragement istri anak-anakmu. Anda sebagai anak, encouragement orang tuamu. Mereka butuh semangat, mereka butuh dorongan, mereka butuhkan yang namanya encouragement. Mari kita bisa saling memperhatikan, memberikan semangat, memberikan dorongan satu sama lain. Supaya walaupun dalam situasi pandemik ini, kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kita boleh saling menguatkan. Para pelayan, para hamba Tuhan, mari kita saling menguatkan. Di masa-masa pandemik ini kita bukan saling membandingkan khotbah siapa yang lebih bagus, khotbah siapa yang lebih baik dan sebagainya. Tapi kita membutuhkan satu sama lain memberikan semangat, dorongan, encouragement kepada everyone, kepada jemaat yang kita layani, bahkan kepada sesama hamba Tuhan, bahkan kepada semua orang, supaya Anda dan saya lebih mengutamakan memberikan semangat, encouragement, sehingga setiap orang akan dikuatkan, disegarkan, dan mereka akan terus menjadi kuat dalam Tuhan. This morning ada beberapa poin penting yang Anda dan saya harus perhatikan mengenai encouragement, saudara. Hal yang pertama, Anda bisa renungkan sama-sama. Yang pertama, memberikan dukungan, memberikan penghiburan adalah sifat Roh Kudus. Sebenarnya bicara mengenai encouragement, yaitu memberikan dorongan, memberikan penghiburan, memberikan dukungan kepada orang, itu adalah sifat daripada Roh Kudus, saudara. Jadi saya percaya ini sangat alkitabiah. Ketika kita memberikan encouragement buat orang, itu adalah sifat daripada Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
Roh Kudus dikatakan adalah sebagai penghibur. Penghibur artinya saudara yang memberikan dukungan, penghiburan. Jadi saudara, saya percaya sekali satu hal yang menarik sekali yang saya mau ngajak Anda untuk kita bahas sama-sama, yaitu saudara, kata mendorong atau to encourage saudara. Dalam bahasa Yunaninya, kalau saudara pelajari, itu adalah parakaleo saudara. Kalau saudara tahu apa itu parakaleo, itu atau bahasa yang parakaleo itu sama dengan parakletos saudara. Saudara tahu apa itu parakletos? Parakletos adalah salah satu sifat atau fungsi daripada Roh Kudus dalam setiap orang percaya, yaitu apa? Penghibur dan pemberi dorongan atau pemberi semangat saudara. Jadi saya berani katakan saudara, basically kalau kita pelajari kata encouragement, to courage, to encourage saudara, itu adalah sifat daripada Roh Kudus. Parakletos artinya penghibur, pemberi dorongan. Jadi saya percaya encouragement adalah sesuatu hal yang rohani yang harus Anda dan saya miliki saudara. Karena everyone of us saudara, ketika ada dimanapun kita memberikan penghiburan, kita memberikan kekuatan kepada setiap orang saudara. Secara sederhananya parakletis artinya memanggil ke samping, atau dalam kata lain seorang yang dipanggil untuk membantu orang lain. Berapa banyak saudara yang percaya Anda dan saya dipanggil Tuhan salah satunya untuk menolong orang lain, memberikan encouragement, dorongan, dukungan, penghiburan. Ketika kita melihat ada orang lain yang sedang sedih, kita memberikan kekuatan. Ketika orang lain yang membutuhkan penghiburan, kita kasih penghiburan. Ketika orang yang lagi lemah imannya, kita memberikan dukungan, kita memberikan semangat kepada mereka. That is parakletos. Dan tahukah saudara, encouragement, to courage, to encourage, itu sama dengan parakletos saudara. Artinya, dengar baik-baik saudara, Anda dan saya dipanggil, dipenuhi Roh Kudus. Ketika Anda berkata bahwa aku dipenuhi Roh Kudus, artinya saudara, kita memiliki sifat daripada Roh Kudus, yaitu kita ada dimanapun, kita memberikan penghiburan, kita memberikan damai sejahtera, kita memberikan dukungan, kita memberikan penghiburan, kekuatan dan dorongan. Sehingga orang yang letih lesu, beban berat, ketemu dengan Anda, mereka dikuatkan, di-encourage dengan firman, di-encourage dengan hal-hal yang baik, sehingga mereka jadi kuat di dalam Tuhan saudara. Jadi sekali lagi saya katakan saudara, mari sama-sama saudara, sekali lagi parakletis mengandung ide mendekat kepada seseorang demi menyemangati, mendukung, memberikan sukacita, menghibur mereka saudara. Sekali lagi saudara, parakaleo, parakletos atau penghibur, itu adalah karakter daripada Roh Kudus, sifat daripada Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, pada umumnya ketika orang mengatakan fungsi Roh Kudus itu hanya berhubungan dengan kuasa, tanda-tanda mujizat, ya saya setuju saudara. Tetapi salah satu bukti saudara yang menyatakan bahwa keberadaan Roh Kudus ada dan nyata dalam kehidupan orang percaya, yaitu ketika mereka melakukan fungsi yang sama dengan Roh Kudus, yaitu memberikan dorongan kepada sesama. Ada orang berkata, oh kalau kita penuh Roh Kudus kita bahasa roh dan sebagainya. Saya nggak menentang saudara, saya tidak menentang semuanya. Saya juga berbahasa roh saudara, saya juga berdoa dalam roh. Tapi saya percaya satu hal saudara, kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka ada sifat-sifat daripada Roh Kudus akan mengalir dari kehidupannya. Dan tahukah Anda, parakletos saudara adalah orang yang memberikan semangat, penghiburan, encouragement, dorongan saudara. Ketika orang membutuhkan penghiburan dan kekuatan, ketika orang sedang berduka cita, kita yang dipenuhi Roh Kudus dari hidup kita akan mengalirkan sukacita, sehingga orang yang tadinya berduka cita karena disemangati oleh Anda, didatangi oleh Anda, di-encourage oleh Anda, mereka yang tadinya berduka cita, akhirnya mereka bersuka cita. Mereka yang tadinya letih, lemah, lesu, dan mereka akan dikuatkan. That is the function of the Holy Spirit, adalah fungsi daripada Roh Kudus. Jadi ketika Anda dan saya berkata bahwa hidup kita dipenuhi Roh Kudus, harusnya dari hidup kita, sekali lagi saudara, mengalirkan dari hidup kita ini akan mengalir salah satu fungsi daripada Roh Kudus, yaitu parakletos, memberikan penghiburan, kekuatan kepada orang. Hari-hari ini dengar baik-baik, saya tidak menghakimi, but this is the truth, ini sebuah kebenaran. Dunia hari-hari ini siap memenuhi setiap orang dengan yang namanya keputusasaan, kekecewaan, ketidakpedulian, keegoisan, semangat yang patah atau disencourage saudara.
Makanya Alkitab berkata, orang manusia di akhir zaman, mereka lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Mereka lebih cinta uang, mereka gak peduli dengan sesama. Kasih udah mulai pudar dan semuanya. Dan ini adalah realita dari kehidupan dunia yang hari ini sedang terjadi. Makanya saya berkata, dunia sedang siap memenuhi setiap orang, baik orang-orang dunia maupun orang Kristen sekalipun, dengan yang namanya putus asaan. Ada begitu banyak orang yang tadinya punya pengharapan dalam Tuhan, akhirnya jadi putus asa, especially in this pandemic, saudara. Ada begitu banyak orang akhirnya jadi kecewa dengan gereja, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan hamba Tuhan. Ada begitu banyak orang yang tadinya peduli mengasihi, akhirnya jadi tidak peduli. Ada begitu banyak orang yang tadinya begitu care sesama, lalu akhirnya jadi mencintai diri sendiri, lebih cenderung untuk mencintai dan memikirkan diri sendiri. Yang tadinya semangat melayani Tuhan berapi-api, akhirnya menjadi disencouraged. Jadi mereka tidak lagi semangat atau semangatnya patah, saudara. Makanya saudara, kalau Anda baca dalam Kisah Rasul 4, Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 9, diceritakan saudara, ada seorang pemuda yang namanya Yusuf, saudara. Keberadaannya sungguh menjadi berkat bagi jemaat pada waktu itu, saudara. Ini luar biasa kalau Anda baca dan Anda akan menemukan this is seorang yang benar-benar menjadi parakletos, encouragement orang begitu banyak, saudara. Apa yang ia lakukan dalam pasal 4, pasal 9 Kisah Rasul, saudara? Yang pertama, dia berani meletakkan kepunyaannya, harta bendanya di bawah kaki Rasul, saudara, untuk hasilnya dibagi dan menolong sesama yang lain, saudara. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 36 sampai 37, saudara. Lalu saudara, orang ini menjadi penghibur Saulus, saudara. Yang ketika itu Saulus dikucilkan oleh orang-orang di Yerusalem di awal pelayanannya. Karena Anda semua tahu tentang Saulus, bahwa dia adalah seorang yang menganiaya umat Tuhan. Lalu di tengah jalan dia ketemu Tuhan, dia mengalami Tuhan, dia bertobat, dia melayani. Tapi banyak orang gak percaya. Tapi orang ini, saudara, Yusuf ini yang disebut Yusuf, menjadi penghibur Saulus, menguatkan Saulus, mendorong, memberikan motivasi semangat ketika Saulus dikucilkan. Bahkan ia meyakinkan orang-orang untuk mau menerima Saulus yang dipilih Tuhan untuk suatu tugas pelayanan. Anda bisa baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 26 dan 27, saudara. Bahkan Saulus pun akhirnya menjadi kuat oleh keberadaan Yusuf, saudara. Harusnya anak-anak Tuhan hari ini keberadaan kita harus seperti orang ini, saudara. Dan oleh para rasul, mungkin Anda berkata, enggak akan saya temukan nama Yusuf. Dan kalau Anda baca nanti, saudara, oleh para rasul, Yusuf ini dipanggil dengan sebutan Barnabas, saudara. Saya tahu kalau ketika saya bicara tentang Barnabas, Anda akan lebih kenal, saudara. Barnabas artinya, tahukah Anda what is definition daripada Barnabas? Barnabas artinya, saudara, dari seorang yang bernama Yusuf awalnya, oleh Rasul dipanggil dengan sebutan Barnabas. Kenapa nama Yusuf berubah menjadi Barnabas? Karena Barnabas artinya son of encouragement, saudara, anak penghiburan. Kenapa? Karena dari kehidupannya dia mencerminkan seorang yang always memberikan encouragement, terutama kepada para rasul, saudara. Dia memberikan hartanya untuk di bawah kaki rasul, dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia memberikan encouragement ketika orang-orang tidak percaya dengan Saulus, karena takut, saudara, apakah orang ini benar-benar bertobat atau cuma pura-pura. Tapi orang ini, Yusuf ini, saudara, yang akhirnya dari Yusuf berubah menjadi Barnabas, yang artinya son of encouragement. Saya berdoa supaya Anda dan saya di tengah-tengah pandemik ini, banyak orang lagi galau, banyak orang lagi krisis, dan mereka lagi susah, mereka berduka cita, mereka masuk dalam ketidakpastian, mereka putus asa, mereka kecewa, mereka mengalami hal-hal yang patah semangat. Anda dan saya ada buat mereka menjadi son of encouragement, menjadi anak-anak penghiburan. Anda diutus kemanapun Anda pergi, Anda memberikan encouragement kepada hamba-hamba Tuhan yang tadi mereka bingung, gak tahu jemaat harus mulai dari mana lagi. Ada begitu banyak pendeta berkata, Pastor Robert, saya bingung setelah pandemik, after all the finish, apa yang harus kami lakukan? Karena jemaat juga udah gak ke gereja lagi, udah lama sekali gak ke gereja, dan mereka juga gak bekerja dan sebagainya. Kami juga bingung, tadinya ada doa, lalu tiba-tiba gak pernah ada doa. Tadinya kebaktian ada, ini gak ada. Begitu masuk gak langsung on, kata mereka. Tapi saya berdoa kehadiran Anda dan saya menjadi son of encouragement. Ada begitu banyak Barnabas yang dibutuhkan hari-hari ini untuk memberikan encouragement kepada semua hamba Tuhan. Ayo tetap semangat.
biarlah rohmu menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, melalui program Amin ini, kalau Anda sebagai hamba Tuhan, Anda menyaksikan program ini, saya berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan. Ayo saya mengajak Anda tetap menyala-nyala, tetap semangat melayani Tuhan, karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun dalam masa krisis ini. Saya berdoa dari tempat ini, setiap Anda diberikan kekuatan sama Tuhan untuk kita tetap kuat dalam Tuhan. I want to give you encouragement bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun di masa sulit. God always with us. Percaya kata saya, saudara. Jadi saudara, sekali lagi saya percaya Barnabas is not just a name, saudara, bukan cuma nama, tapi ini mencerminkan fungsinya yang nyata, yaitu memberikan dorongan, penghiburan, encouragement. Saudara, ayat-ayat yang sebagai berikut Anda bisa baca, Kisah Rasul 9, 36, 37. Demikianlah pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul itu akhirnya disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Can you imagine? Dia adalah Yusuf yang akhirnya oleh rasul disebut namanya Barnabas, menjual ladangnya, memberikan hasilnya di bawah kaki rasul untuk dibagikan. Dan dia benar-benar the son of encouragement, saudara. Kisah Rasul 9, 26, 27. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga murid Yesus, murid Kristus. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul, menceritakan semuanya kepada mereka, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus, saudara. Jadi dia memberikan kabar baik, encouragement kepada mereka, dan memberikan encouragement sendiri kepada Paulus atau Saulus, saudara. Dan akhirnya Saulus diterima dan menjadi rasul yang luar biasa. Saya berdoa keadaan Anda dan saya akan menjadi Barnabas, the son of encouragement, saudara. Hal yang kedua yang kita pelajari, hal-hal yang penting mengenai encouragement. Yang kedua, memberi dorongan atau encouragement dapat memberikan harapan, hope, dan masa depan kepada orang lain, saudara. Berapa banyak saudara yang percaya ketika saudara memberikan sebuah encouragement, itu tidak berlalu begitu saja, tapi encouragementmu bisa memberikan harapan dan masa depan dalam hidup orang lain. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Kita bisa lihat dari kehidupan Paulus, bagaimana kehidupannya sangat banyak encouragement yang keluar, yang diberikan kepada orang-orang. Bahkan sekalipun ketika dia ada di penjara sekalipun, mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan, Paulus berhasil memberikan encouragement yang sangat banyak, berdampak bagi dunia, bahkan sampai dengan hari ini. Bahkan ketika surat-suratnya yang dahulu ia tulis dalam perjalanan kehidupannya, bisa memberikan semangat, encouragement, dukungan, bahkan from generation to generation, saudara. Dia pada akhirnya mampu memberikan harapan masa depan yang baru bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, untuk tetap setia dan percaya bahwa jeripayanya semuanya tidak akan sia-sia, saudara. Saudara, semangat dan dukungan yang kita berikan bisa mengubah mindset, pola pikir orang lain. Dan ketika itu terjadi, itulah cara kita membuat yang tersebut menulis kembali cerita masa depan mereka, memberikan harapan yang baru akan masa depan yang gilang gemilang. Contoh lain, saudara, seperti 12 pengintai, 10 orang mayoritas tidak memberikan semangat, tidak memberikan encouragement. Kalau saya katakan mereka memberikan disencouragement, saudara, kepada semua bangsanya, sehingga bangsa itu mulai kehilangan harapan, kehilangan janji Tuhan. Tapi tiba-tiba muncul Joshua dan Kaleb yang memberikan semangat kepada bangsanya bahwa bersama Tuhan mereka akan bisa menduduki tanah Kanaan. Saudara, apa yang terjadi itu mengubah masa depan bangsa Israel, bahkan mengubah ke depan, memberikan harapan dan mengubah masa depan. Dan saya percaya this is the power of encouragement. Ketika Anda memberikan encouragement kepada seorang dan akhirnya dia jadi semangat, gak jadi bunuh diri, gak jadi putus asa, dan akhirnya muncul sebuah harapan, dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses, dia berhasil dan dia jadi kuat, dan itu mengubah masa depan mereka. Itu sebabnya saya percaya encouragement memberikan harapan dan masa depan untuk orang lain. Hal yang ketiga, saudara, encouragement. Hal yang Anda harus
pahami dan harus Anda sadari bahwa everyone needs encouragement. Setiap orang membutuhkan encouragement, saudara. Siapapun orangnya, mau hebat sekalipun, semua membutuhkan semangat, semua membutuhkan dorongan yang positif kepada dirinya. Tidak ada yang mampu menghadapi hal yang sulit sendiri, saudara. Mau sekuat apapun, mau sepintar apapun, mau diurapi seperti apapun, semua tetap butuh untuk saling menguatkan, saling menopang, saling memberi semangat, dan satu sama lain. Sekali lagi saya katakan, don't stop, jangan stop untuk terus memberikan encouragement kepada setiap orang yang kau jumpai dimanapun mereka berada. Bahkan Tuhan sendiri mengetahui batas kemampuan manusia, dan dia sendiri pun mau agar kita tetap memiliki semangat di hadapannya. Saudara, sekali lagi, this is the power of encouragement. Anda harus ngerti bahwa everyone, setiap orang membutuhkan encouragement. Gak peduli sehebat apapun, Musa sendiri butuh encouragement. Dia butuh orang-orang yang menopang dia. Saudara, saya percaya setiap every one of us, gak peduli setinggi apa Tuhan membawa Anda, pelayanan sehebat apapun, we need encouragement. Ini hal-hal prinsip yang penting mengenai encouragement. Hal yang ketiga, sekali lagi, everyone, setiap orang need encouragement. Itu sebabnya saudara, mari kita sama-sama saling menyemangati, memberikan semangat. Yesaya 57 ayat 15, aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersemayam dengan orang yang remuk dan rendah hati. Untuk apa? Menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang yang remuk. Bahkan Tuhan sendiri bersemayam bukan cuma di tempat kudus, tapi bersama orang yang remuk hati, hancur hati. Why? Karena Tuhan ngerti orang ini butuh encouragement. Untuk apa? Untuk menghidupkan semangat, saudara. Yesaya 57 ayat 16, sebab bukan untuk selamanya aku hendak berbantah, bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Kalau Anda perhatikan ini, Tuhan sendiri kepingin memberikan encouragement kepada setiap orang. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yesaya 40 ayat 29, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya, saudara. Jadi sekali lagi saya katakan, everyone need encouragement. Anda bisa lihat sekeliling Anda, di sekitar Anda, they need encouragement. Setiap Anda menjumpai orang, mari kita memberikan encouragement. Bahkan saya katakan, ada begitu banyak orang yang lebih senang memberikan kritikan. Saya nggak menentang kritikan. Bahkan ada orang berkata, terima kritikan untuk membangun, untuk kita lebih tinggi, untuk kita lebih baik. Saya setuju, saudara. Tapi saya mau ajak Anda, daripada kita memberikan kritikan kepada orang, dan lebih baik kita memberikan encouragement. Karena everyone need encouragement, saudara. Untuk memberi semangat dan menyemangati mereka. Sehingga yang tak berdaya jadi kembali bersemangat. Yang letih lesu jadi kuat kembali. They need encouragement. Dari tempat ini bahkan saya berdoa, saya tidak menghakimi siapapun. Saya tahu setiap orang punya kelemahan, setiap orang belum sempurna. Setiap orang, saya mengalami, saudara, di mana staf-staf kami, anak-anak kami, anak-anak rohani kami, ada begitu banyak kekurangan yang saya bisa marahin mereka, saya beri kisah kritik mereka. Tapi hari-hari ini saya lebih senang, saudara, untuk memakai sebuah istilah encouragement, memberikan encouragement supaya mereka bisa semangat kembali dalam melayani Tuhan. Mari kita memberikan encouragement satu sama lain. Hal yang keempat, saudara, encouragement is an investment to someone else's future. Arti encouragement adalah kita itu menginvestasikan kepada seseorang akan masa depan mereka. Ini adalah hal yang luar biasa, saudara, karena sebuah semangat yang diberikan, sebuah encouragement yang disampaikan bisa saja mengubah jalan cerita kehidupan seseorang tanpa kita sadari, saudara. Yesus memberikan encouragement kepada seorang pelacur dan akhirnya menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Yesus memberikan encouragement, saudara, kepada seorang pemungut cukai, akhirnya menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Bahkan Yesus memberikan encouragement kepada Saulus, seorang pembunuh, penganiaya, menjadi rasul yang luar biasa, saudara. Saya percaya encouragement waktu disampaikan akan mengubah jalan hidup seseorang tanpa kita sadari. Dan tanpa kita sadari juga, kita sudah berinvestasi pada masa depan seseorang. Encouragement adalah menginvestasikan sesuatu kepada hidup seseorang. Dan saya percaya itu bicara tentang masa depannya. Kita tidak akan pernah tahu kalau semangat
yang pernah kita berikan kepada orang bisa mengubah kehidupannya, keluarganya, masa depannya, bahkan saudara dapat menyelamatkan orang dari masa depan yang hancur jadi masa depan yang penuh dengan harapan. Dan investasi terbaik ketika kita bisa menjadikan next generation, apalagi anak kita sendiri, benar-benar bisa mencapai apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya mereka, saudara. Mari encouragement anakmu. Hari ini dari tempat ini program Amin, saya mau encourage orang tua, jangan pernah ngomong jelek tentang anakmu. Mereka bodoh, mereka nakal, mereka malas dan semuanya. Tapi mari berikan kata-kata encouragement, karena itu adalah investasi untuk masa depan anakmu. Selalu berkati anakmu dalam doa, dalam perkataan, dan katakan mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang anak muda yang takut akan Tuhan. Karena ketika Anda memberikan encouragement kepada anak-anak Anda sedang investasi untuk masa depan anak Anda. Sekali lagi saya katakan, encouragement adalah berbicara tentang menginvestasikan sesuatu kepada masa depan anak-anak Anda. Yosua 1 ayat 38 berkata, Yosua bin Nun pelayanmu, dia ialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Musa dikasih tahu Tuhan, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Berilah dia encouragement, kasih dia semangat, sebab dia yang akan memimpin Israel sampai memiliki negeri itu. Dan Musa disuruh bahkan menumpangkan tangan, melepaskan sebagian dari wibawanya kepada Yosua. Kenapa? Karena saya percaya encouragement adalah bicara tentang menginvestasikan sesuatu kepada masa depan seseorang. Musa menginvestasikan masa depan bangsanya, kehidupan mereka kepada Yosua. Dan akhirnya Yosua yang membawa bangsa Israel masuk dan memiliki negeri perjanjian, negeri yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Hal yang kelima, encouragement break the blind of limitation. Saya terlalu percaya encouragement itu bisa menghancurkan, break the blinds, the bind of limitation, saudara. Saya percaya bahkan Musa yang tadinya berkali-kali menolak panggilan Tuhan dan merasa dirinya tidak mampu, dan dia berkata, Tuhan panggil saja orang lain. Namun akhirnya saudara, Musa menghadapi, akhirnya Musa berkata kepada Tuhan, dan akhirnya dia merespon. Dan yang awalnya dia tadi menolak dan merasa dirinya tidak mampu, dia berkata kepada Tuhan, panggil orang lain aja. Namun pada akhirnya Musa pun menghadapi jutaan bangsa Israel dan mampu memimpin mereka semua. Bahkan Yosua sekalipun harus diberikan semangat hingga berkali-kali. Makanya di Alkitab Yosua pasal pertama always dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, saudara. Dan kalau Anda perhatikan, akhirnya apa yang terjadi, Yosua diangkat oleh Musa dan dia diberikan semangat. Bahkan Tuhan sendiri pun memberikan semangat kepada Yosua sendiri, sampai akhirnya dia bisa memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, untuk masuk dalam tanah perjanjian dan menikmati, saudara, semua hal yang ajaib bersama Tuhan. Yang terakhir saudara saya mau sampaikan, yaitu encouragement is so powerful, saudara. Anda harus menyadarinya bahwa encouragement sangat luar biasa. Encouragement sangat dahsyat. Encouragement itu powerful, saudara. Saya katakan encouragement adalah hal yang sangat powerful. Kenapa, saudara? Karena seperti yang telah dijelaskan di semua poin sebelumnya, semangat, dorongan bisa mengubah kehidupan seseorang, bahkan hingga ke masa depannya. Bisa membuat seseorang melampaui batas yang mungkin diciptakannya sendiri, saudara. Percaya kata saya, encouragement is so powerful, saudara. Jangan pernah meremehkan sebuah semangat, sebuah encouragement yang kamu lepaskan dalam kehidupannya. Saya percaya ada begitu banyak orang yang tadinya putus asa, kecewa, marah sama Tuhan, meninggalkan Tuhan. Dan ketika ada orang-orang yang memberikan encouragement dalam hidup mereka, dan hidup mereka diubahkan. Saya sendiri dulu pernah kecewa, saya dulu pernah marah dan meninggalkan Tuhan. Tapi saya ingat banget ada orang-orang yang memberikan waktunya, memberikan encouragement, dan akhirnya mengubah hidup saya. Dan saya percaya itu yang saya lakukan pada orang-orang yang tadinya ketika saya menemukan orang-orang yang putus asa, orang yang lemah iman, kita memberikan encouragement supaya mereka kuat. Karena saya percaya encouragement yang diberikan tidak akan pernah sia-sia, karena kita sedang investasi
untuk masa depan seseorang dan akan mengubah kehidupannya. Sekali lagi saya ingatkan, Yesus ketika investasikan waktunya, memberikan encouragement kepada seorang pelacur bisa merubah menjadi penginjil di Samaria dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Dan ada begitu banyak lagi. I just want to encourage you. Mari kita sama-sama memberikan encouragement kepada keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan semua orang yang kita ketemui. Kita tetap memberikan semangat dan dorongan kepada mereka. Let's we pray together. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah dilepaskan. Kami percaya firman yang sudah dibagikan tidak akan pernah berlalu dan kembali dengan sia-sia. Aku berdoa hari ini Tuhan, biarlah setiap kami bisa memberikan encouragement kepada setiap orang. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah hal yang luar biasa because we are the best creation from you. Kami berdoa hari ini Tuhan, dimanapun umat-Mu berada, I speak life, aku perkatakan kehidupan atas hidup mereka. Aku perkatakan keterobosan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Yang letih, lemah, lesu dikuatkan di dalam nama Yesus. Lord, I give them encouragement bahwa Tuhan akan memakai mereka, Tuhan akan membangkitkan mereka. Mulai hari ini yang mendengarkan program Amin, tidak ada yang letih, lemah, lesu dan beban berat. Semuanya akan dikuatkan karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban. Engkau akan membawa kami, Engkau akan menolong kami keluar dari setiap masalah. Tuhan, aku berdoa, kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu dimanapun mereka berada. Roh Kudus, jamah mereka, beri mereka encouragement Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Karena mereka sedang sakit, mereka sedang mengalami masalah, mereka sedang mengalami masalah keuangan. Hari ini aku berdoa, jamah dan kuatkan hati mereka Roh Kudus di dalam nama Yesus. Biar semua dikuatkan. Aku berdoa, I speak life, I speak breakthrough in the name of Jesus, dalam nama Yesus. Dan Bapa, aku berdoa, biarlah Tuhan kuatkan dan teguhkan hati setiap kami semua. Terima kasih Bapa, we bless you Lord and give you back all the glory. In Jesus mighty name. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi saudara, dimanapun Anda berada hari ini, kalau Anda letih, lesu, beban berat, jangan takut, ada Yesus yang akan menolong Anda. Saya berdoa, biarlah melalui encouragement hari ini, saya percaya Anda semua akan dikuatkan, diteguhkan. Tetap percaya Tuhan, pegang Tuhan dan stand firm dalam iman. Karena percaya segala sesuatu pasti Tuhan buka jalan. God bless you and see you again to the next Amen program yang berikutnya. God bless you all. Bye.